Yang pertama memeluk putriku adalah aku, bukan kamu. Yang pertama mencium putriku adalah aku, bukan kamu. Yang pertama merawat putriku adalah aku, bukan kamu. Sembari menyeka air matanya, dia melanjutkan. Dan sekarang dia menjadi milikmu. Aku berharap kamu menantuku akan jadi orang yang menemani putriku seumur hidupnya. Jangan kau sakiti dia, apalagi perasaannya. Dan bila suatu hari nanti kamu tak mencintainya lagi, jangan beritahu dia, tapi beritahulah aku. Aku akan membawanya pulang. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Itulah curahan hati ibu dari Natasha Rizky yang viral di media sosial. Mungkin itu bukan ungkapan yang sebenarnya, tetapi memang sangat menggambarkan bagaimana kesedihan dan ketegasan seorang ibu dari Natasha Rizky saat awalnya dia tidak setuju dengan pernikahan anaknya dan kemudian merelakan anaknya untuk dipinang oleh seorang Desta. Namun akhirnya apa yang terjadi? Setelah 10 tahun mereka menikah, terdapat perbedaan prinsip dan kemudian badai itu pun datang dan tidak bisa diamankan oleh mereka berdua sehingga mereka pun ada kata-kata bilang dimana ibu tuh nggak boleh sakit. Iya itu benar gitu. Tapi menurut aku bukan ibu nggak boleh sakit. Ibu walaupun sakit, ibu akan berusaha sebisa mungkin untuk bisa kasih yang terbaik untuk anaknya walaupun dia sakit. Jadi mungkin retorika itu bisa dibalik. Bukan ibu nggak boleh sakit, tapi walaupun ibu sakit dan keadaan ibu seperti apapun, ibu pasti akan ngasih yang terbaik gitu loh untuk anak-anaknya. Ya, Natasha Rizky sekarang sudah menjadi seorang ibu. Mungkin dia merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya saat dia awal meminta untuk menikah dengan Desta. Dalam sebuah puisinya, Natasha juga mengatakan bahwa memang cintanya itu terlalu ambisius. Dan inilah orang tua yang sudah lebih berpengalaman dan sudah punya empati dan rasa tersendiri terhadap anaknya, pasti tahu apa yang terbaik buat anaknya. Tetapi kadang anak ini beda generasi dengan orang tua, punya pemikiran yang berbeda dan punya pendapat dan argumen sendiri untuk apa yang terbaik dalam kehidupannya. Tetapi orang tua tetaplah orang tua. Jika keputusan anaknya sudah bulat, maka dia pun merelakannya. Namun apa yang terjadi saat momen Idul Fitri kemarin, Natasha Rizky akhirnya mengatakan bahwa ibu adalah madrasah yang pertama. Akhirnya mantap untuk bercerai di pengadilan Jakarta Selatan meskipun belum resmi prosesnya. Nah, bagaimanakah kita ulas tipis-tipis curahan hati seorang ibu dari Natasha Rizky? Kita simak saja di 5D kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jaring. Dan dalam momen itu memang sudah tidak tampak lagi Desta. Momen lebaran di rumah keluarga besar Natasha Rizky. Hanya ada Natasha dan anak-anaknya. Artinya memang bahwa yang dikatakan sudah 1 tahun yang lalu mereka pisah rumah, boleh jadi ini juga membuktikan bahwa saat lebaran kemarin memang mereka sudah berpisah rumah dan talak cerai sepertinya sudah juga dilakukan secara agama oleh Desta. Si ayah tuh kalau di rumah galak apa enggak? Dua-duanya. Jadi maksudnya gimana tuh? Galak atau enggak? Suka galak? Suaranya dari galaknya tadi. Musa, bumi, maju. Ayah galak apa enggak? Enggak. Jujur. Benar. Iya.
Menurut Miska ayah galak apa enggak? Marah-marah. Ya, momen kebersamaan ini, momen kelucuan anak-anak mereka ini tentu tidak akan mereka dapatkan lagi saat mereka berpisah. Tidak mudah untuk menghapus jejak bersama, kebersamaan 10 tahun, apalagi sudah menghasilkan anak-anak yang cantik-cantik dan lucu-lucu ini. Tentu ini akan menjadi memori yang akan terus datang di dalam pikiran dan benak dari Desta maupun Natasha Rizky. Jadi memang lebih baik disarankan untuk mempertimbangkan kembali adanya perceraian tersebut dengan mengurangi ego masing-masing. Tapi tampaknya Natasha Rizky juga sudah mantap dan dia sudah tidak mampu lagi untuk hidup bersama Desta. Yang pertama memeluk putriku adalah aku, bukan kamu. Yang pertama mencium putriku adalah aku, bukan kamu. Yang pertama merawat putriku adalah aku, bukan kamu. Sembari menyeka air matanya, dia melanjutkan. Dan sekarang dia menjadi milikmu. Aku berharap kamu menantuku akan jadi orang yang menemani putriku seumur hidupnya. Jangan kau sakiti dia, apalagi perasaannya. Dan bila suatu hari nanti kamu tak mencintainya lagi, jangan beritahu dia, tapi beritahulah aku. Aku akan membawanya pulang. Contohnya. Contohnya marahnya gimana kak? Kayak Ayah marah kalau Miska ngapain? Usil. Kan usil. Sama kakak. Usil mukul-mukul. Kamu suka mukul? Papa, Megumi ayah kalau marah gimana? Miska jangan mukul-mukul dong. Kalau Miska gimana? Miska jangan. Lebih lucu siapa? Ibu atau ayah? Ibu. Kenapa? Soalnya ibu itu suka godain kita berdua. Kalau Miska lucu ayah atau ibu? Seenak mikir. Lucu siapa? Dengar nih. Lebih lucu ibu apa ayah? Kenapa? Ya kan? Gaya-gaya kita. Lucunya contohnya apa? Ibu kan pernah tuh kalau kami lagi lihat ibu kan ibu suka pura-pura bengong gitu. Contohnya coba yuk. Itu namanya cuek ya. Tiba-tiba gimana? Suka diem-diem. Tiba-tiba ibu bisa diam-diam gitu. Suka bilang ini. Iya. Coba contohin kayak. Terus tiba-tiba. Iya kayak gitu. Miska, anda ini ngapain? Next. Yuk next yuk. Gimana rasanya punya ayah kayak Desta? Ini gimana rasanya? Happy nggak? Sama Miska. Happy. Kenapa? Soalnya ayah sayang sama kita. Kalau Miska senang happy nggak punya ayah? Happy nggak? Kenapa kok happy? Ayah suka beli mainan. Ini terakhir ya. Galakan ayah atau ibu? Ayah. Oh ya? Dua-duanya, ibu dua-duanya. Ibu juga sama. Lebih galakan ayah. Kenapa? Kamu sih dengan sama ayah? Iya. Kamu lihat? Kalau sama ibu dimarahin nggak? Masa? Contohnya deh. Ibu kalau marah gimana?